Hai sahabat cerita, jumpa lagi di channel kisah horor, tempat di mana cerita-cerita mistis dan pengalaman horor akan membuat bulu kudukmu merinding. Kali ini, aku punya sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Sebuah cerita tentang kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh logika. Jadi, siapkan nyali dan pastikan kamu tidak sendirian saat mendengarkan ini. Karena siapa tahu, ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersamamu. Sebelum mulai, Mimin mau tanya, dari daerah mana aja kalian berasal? Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini, karena satu subscribe sangat berarti bagi channel ini. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan yang nyata terjadi di berbagai pelosok Nusantara. Kisah yang berjudul Pesugihan Terlarang, Kutukan Parakang. Sebuah cerita yang terinspirasi dari mitos dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan tentang parakang, makhluk jadi-jadian yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan pesugihan. Kisah ini mengangkat tema keserakahan dan konsekuensi dari perbuatan manusia yang memiliki jalan terlarang demi kekayaan. Melalui perjalanan tokoh utama, menyelami sisi gelap dari keinginan manusia yang tak terbatas dan harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih kekayaan dengan cara yang keliru. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pedagang bernama Daeng Ruka. Ia berasal dari keluarga sederhana yang telah turun-temurun berjualan di pasar tradisional. Ayah dan kakeknya dulu dikenal sebagai pedagang yang jujur, menjual hasil bumi seperti rempah-rempah, ikan kering, dan kain tenun. Namun, Daeng Ruka berbeda dari mereka. Ia memiliki ambisi yang lebih besar, lebih dari sekedar cukup makan dan hidup sederhana. Ia ingin kaya raya, dihormati, dan memiliki kuasa atas banyak orang. Setiap pagi, ia berjalan ke pasar dengan pikiran yang penuh dengan keluhan. "Mengapa hidupku begini-begini saja?" gumamnya dalam hati. Ia melihat para saudagar kaya yang memiliki toko besar, rumah megah, dan istri yang berhiaskan emas. Sementara dirinya, meskipun sudah berdagang bertahun-tahun, masih saja hidup di rumah panggung tua yang berderit ketika diinjak. "Kau harus sabar, Nak," kata ibunya suatu hari. "Rezeki itu datang dari usaha dan kejujuran." Namun, kata-kata ibunya hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Daeng Ruka merasa bahwa hidup tidak adil. Bagaimana bisa beberapa orang hidup bergelimang harta, sementara dirinya harus bersusah payah hanya untuk mendapatkan uang yang cukup untuk makan. Di pasar, ia mulai berteman dengan beberapa pedagang yang memiliki keberuntungan luar biasa. Salah satunya adalah Daeng Sule, seorang pedagang yang dulunya miskin tetapi tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Daeng Ruka memperhatikan bagaimana dagangan Daeng Sule selalu laris manis, meskipun barang yang dijualnya tidak jauh berbeda dari yang lain. Suatu hari, saat mereka duduk di warung kopi setelah pasar mulai sepi, Daeng Ruka memberanikan diri bertanya, "Bagaimana caramu bisa kaya dalam waktu singkat, Daeng?" tanyanya dengan suara yang setengah berbisik. Daeng Sule tersenyum tipis. "Ada cara kalau kau berani," katanya. Matanya menatap tajam ke arah Daeng Ruka. "Aku mau tahu," desak Daeng Ruka. Daeng Sule menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau ingin kaya tanpa harus bersusah payah, kau harus mencari ilmu yang bisa membantumu." Daeng Ruka mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian. Ia merasa inilah kesempatan yang ia cari selama ini. Ia tahu bahwa ada beberapa orang yang mempercayai ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi selama ini ia menganggap itu hanya cerita kosong.
Namun, melihat bagaimana kehidupan Daeng Sule berubah begitu drastis, ia mulai berpikir bahwa mungkin ada kebenaran di dalamnya. "Malam ini, temui aku di tepian hutan," kata Daeng Sule. Suaranya nyaris berbisik. "Aku akan membawamu kepada seseorang yang bisa memberimu jalan." Daeng Ruka merasakan darahnya berdesir. Ia tahu ini bukan hal yang biasa. Tapi, apakah ia akan mundur? Tidak. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah yang lembab. Daeng Ruka berjalan sendirian menuju hutan di pinggiran desa. Jantungnya berdegup kencang. Sepanjang hidupnya, ia selalu diajarkan untuk takut pada hal-hal gaib. Tetapi malam ini, hasratnya untuk kaya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Sesampainya di tepian hutan, ia melihat Daeng Sule berdiri di dekat pohon tua. Matanya menatap lurus ke arah kegelapan. "Kau datang?" kata Daeng Sule tanpa menoleh. "Ya," jawab Daeng Ruka singkat. "Ikut aku." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Ranting-ranting pohon bergesekan seperti bisikan samar, dan suara burung malam terdengar dari kejauhan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah gubuk tua yang hampir tersembunyi di antara pepohonan. Di dalamnya, cahaya remang-remang dari lampu minyak menerangi sosok seorang laki-laki tua yang duduk bersila di tengah ruangan. "Ini dia," kata Daeng Sule, "orang yang bisa membantumu." Lelaki tua itu mengangkat wajahnya. Kulitnya keriput seperti kayu lapuk, tetapi matanya berkilat tajam. Ia menatap Daeng Ruka lama sebelum akhirnya berkata, "Apa yang kau cari?" Daeng Ruka menelan ludahnya. "Aku ingin kaya." Lelaki tua itu menyeringai. "Semua orang ingin kaya, tapi tidak semua orang siap membayar harganya." "Aku siap," kata Daeng Ruka cepat, meskipun hatinya bergetar. Lelaki tua itu mengangguk. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik." Ia mulai menjelaskan tentang parakang, ilmu hitam yang dapat mendatangkan kekayaan dengan cara yang tidak masuk akal. Seorang yang memiliki ilmu ini akan mendapatkan dagangan yang selalu laris, harta yang terus mengalir, dan keberuntungan yang tak pernah habis. Tetapi ada syaratnya. "Setiap malam kau harus berburu," kata lelaki tua itu. "Kau harus mencari mangsa dan memakan dagingnya. Jika tidak, tubuhmu akan melemah dan kau akan mati perlahan-lahan." Daeng Ruka merasakan tengkuknya merinding. "Makan daging manusia?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Itulah harga yang harus kau bayar." Sejenak, Daeng Ruka merasa ingin mundur. Tetapi kemudian ia ingat kehidupan yang penuh keterbatasan. Ia ingat bagaimana ia iri para pedagang saudagar kaya yang bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Jika ini adalah jalan menuju kekayaan, apakah ia harus menyerah hanya karena sedikit ketakutan? Apa aku akan berubah menjadi makhluk itu? Tanyanya pelan. Lelaki tua itu menatapnya lekat-lekat. "Parakang bukan sekedar perubahan fisik. Ini adalah perubahan jiwa. Kau akan tetap menjadi dirimu di siang hari. Tetapi di malam hari kau akan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lapar." Daeng Ruka menghela nafas panjang. Ia bisa merasakan pintu kehidupannya yang lama sebentar lagi akan tertutup. Ia menatap Daeng Sule yang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi dingin. "Aku sudah memilih," katanya. Lelaki tua itu mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah mangkuk berisi cairan hitam pekat dan menyuruh Daeng Ruka untuk meminumnya. Bau busuk dari cairan itu hampir membuatnya muntah, tetapi ia memaksakan dirinya untuk meneguknya hingga habis.
Tiba-tiba tubuhnya terasa panas. Ia merasa sesuatu merayap di dalam darahnya, seperti ratusan ular kecil yang menggeliat di bawah kulitnya. Pandangannya menjadi kabur dan dunia sekitarnya berputar. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Dalam kesadarannya yang semakin memudar, ia mendengar suara lelaki tua itu berbisik, "Selamat datang di dunia Parakang." Malam itu, Daeng Ruka bukan lagi manusia biasa. Hari-hari setelah ritual itu terasa berbeda bagi Daeng Ruka. Di pagi hari, tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan dagangannya laku lebih cepat dari biasanya. Ia tak perlu lagi bersuruh-suruh menarik pelanggan. Mereka datang sendiri, seolah-olah tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam sekejap, ia menjadi pedagang yang paling sukses di pasar. Namun, setiap malam sesuatu yang ganjil terjadi. Awalnya, ia sering terbangun dengan tubuh yang lelah dan pegal, seolah-olah telah melakukan perjalanan jauh tanpa menyadarinya. Kakinya sering dipenuhi lumpur, kukunya berlumuran tanah, dan terkadang ada noda merah kecoklatan di sekitar mulutnya. Suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah ladang gelap. Di kejauhan, ia melihat seseorang berjalan dengan langkah tergesa. Tubuhnya terasa ringan, kakinya berlari tanpa kendali menuju orang itu. Ia bisa mencium bau darah yang samar, dan sebelum ia sadar, tangannya sudah mencengkram bahu orang itu. Jeritan menggema di udara, tetapi itu tidak menghentikannya, dan ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya terasa panas, perutnya terasa kenyang dengan cara yang aneh. Tangannya gemetar saat menyentuh bibirnya. Ada sesuatu yang lengket di sana. Saat ia menatap tangannya, dalam cahaya remang-remang di kamar, ada bercak merah seperti darah. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah aku benar-benar jadi sesuatu yang aku takutkan? Keesokan harinya, kabar buruk menyebar di desa. Seorang pencari ikan ditemukan tewas di pinggiran sungai. Tubuhnya robek dan sebagian dagingnya hilang. Warga desa gempar, berpikir bahwa ada binatang buas yang berkeliaran di sekitar mereka. Beberapa berpendapat bahwa itu perbuatan makhluk halus. Namun, yang paling mengejutkan bagi Daeng Ruka adalah kenyataan bahwa lokasi kejadian sama persis dengan tempat yang ia lihat dalam mimpinya. Ia mulai merasa gelisah. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin hanya permainan perasaanku saja. Namun, setiap malam perasaan aneh itu kembali. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh lelah dan jejak-jejak semakin sulit dijelaskan. Dan semakin banyak orang yang hilang di desa. Sejak kejadian aneh di desa, Siti mulai mencurigai Daeng Ruka. Siti merupakan istri Daeng Ruka. Siti adalah wanita yang cerdas dan peka. Ia telah hidup bersama suaminya selama bertahun-tahun dan mengenal kebiasaannya lebih dari siapapun. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Suaminya yang dulu sering mengeluh tentang hidup miskin, kini hampir tak pernah lagi mengeluh. Seharusnya itu hal yang baik, tetapi ada sesuatu yang membuat Siti tidak nyaman. Cara Daeng Ruka menatapnya berbeda. Cara ia makan pun juga berbeda. Kadang-kadang di malam hari, Siti terbangun dan mendapati suaminya tidak ada di tempat tidur. Pintu rumah terbuka sedikit dan suasana langkah kaki samar terdengar di luar. Ia mencoba membangunkan keberaniannya untuk mengintip di luar jendela. Tetapi setiap kali ia melakukannya, jantungnya berdegup terlalu kencang. Namun, suatu malam, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia menunggu hingga suaminya bangun. Diam-diam, dari tempat tidur, ia mengikutinya perlahan-lahan. Langkah Daeng Ruka terdengar berat, hampir tidak wajar.
Dari celah dinding rumah panggung mereka, Siti melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Suaminya sedang berjalan menuju halaman dengan tubuh yang perlahan-lahan berubah. Punggungnya membungkuk, kulitnya tampak lebih kasar, dan kakinya seolah-olah melebar dan memanjang. Wajahnya bukan lagi wajah seorang manusia biasa. Matanya menyala merah samar dan mulutnya terlihat lebih besar dari sebelumnya. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang telah terjadi pada suamiku? Keesokan harinya, ia pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa Daeng Ruka bukan lagi manusia yang sama seperti dulu. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Sejak malam itu, Siti mulai memperhatikan suaminya dengan lebih teliti. Perasaan takut bercampur dengan kebingungan. Apakah benar yang ia lihat atau hanya permainan pikirannya sendiri? Namun, semakin hari, semakin banyak tanda-tanda aneh yang tidak bisa ia abaikan. Setiap pagi, Daeng Ruka bangun dengan tubuh lemas, seolah habis berlari jauh semalaman. Pakaiannya sering kotor dengan tanah, dan terkadang ada noda merah kecoklatan di ujung bajunya. Saat Siti bertanya, suaminya selalu menghindari tatapannya. "Semalam aku jatuh di jalan," jawabnya singkat. Namun, Siti tidak begitu saja percaya. Ia semakin sering melihat suaminya duduk sendirian di sudut rumah. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Suatu malam, di mana ia melihat suaminya berdiri di depan cermin cukup lama, menatap bayangannya sendiri dengan ekspresi aneh. Hal yang paling membuat bulu kuduk Siti meremang adalah cara suaminya makan. Sejak mereka menikah, Siti tahu bahwa Daeng Ruka adalah orang yang makan secukupnya. Ia jarang makan berlebihan dan seringkali meninggalkan makanannya jika sudah kenyang. Namun, kini segalanya berbeda. Ia makan dengan lahap, terkadang seperti orang yang sudah berhari-hari kelaparan. Suaranya saat mengunyah terdengar lebih kasar dan lebih menyeramkan. Ia menggigit daging dengan rakus, matanya sesekali melirik ke arah Siti dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti seekor binatang yang sedang mengawasi mangsanya. Siti mulai berpikir bahwa suaminya bukan lagi manusia yang sama seperti dulu. Namun, ia tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Jika benar suaminya telah berubah menjadi sesuatu yang lain, bagaimana cara ia mencari tahu kebenarannya tanpa membahayakan dirinya sendiri? Siti pun mengingat cerita lama yang pernah diceritakan oleh neneknya tentang makhluk parakang. Jika kau ingin tahu apakah seseorang adalah parakang, lihatlah pantulan matanya di air. Jika matanya tidak memiliki kelopak, maka dia bukan lagi manusia. Maka, suatu pagi, ketika Daeng Ruka masih setengah sadar setelah bangun tidur, Siti menyajikan segelas air di hadapannya. Dengan hati berdebar, ia memperhatikan suaminya. Saat ia duduk dan secara tidak sadar melirik ke dalam gelas itu. Saat itulah Siti melihatnya. Pantulan wajah suaminya di dalam air tampak aneh. Matanya kosong dan tidak berkelopak, seolah-olah bukan mata manusia. Siti menahan napasnya, dadanya berdebar keras. Tetapi ia berusaha bersikap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui kebenaran ini. Jika benar suaminya telah menjadi parakang, maka ia berada dalam bahaya besar. Ia pun mencari cara untuk menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Ketika hari semakin berlalu, ketakutan yang Siti rasakan semakin kuat. Setiap pagi, desas-desus tentang orang yang hilang semakin banyak terdengar di desa. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah kecelakaan, mungkin dimakan binatang liar di hutan. Namun, ketika jumlah korban semakin bertambah
dan tubuh-tubuh ditemukan dalam keadaan mengenaskan, warga pun mulai panik. Suatu hari, sebuah kejadian mengerikan terjadi di pasar. Seorang pedagang tua bernama Daeng Pate ditemukan tewas di gang kecil di belakang lapaknya. Tubuhnya terkoyak, daging di beberapa bagian tubuhnya hilang, dan darahnya menggenang di tanah. Warga yang pertama kali menemukannya berteriak histeris, memanggil yang lain untuk datang melihat. Siti yang berada di pasar ikut mendekat. Dan saat ia melihat mayat itu, tubuhnya lemas. Ia mengenali luka-luka itu, luka yang sama seperti yang ia lihat di cerita tentang korban Parakang. Semua orang berbisik ketakutan. "Ini bukan perbuatan manusia biasa," kata seorang lelaki tua dengan suara bergetar. "Ini pasti ulah Parakang." Kata itu bergema di udara. Parakang. Semua orang menoleh satu sama lain, seolah mencari siapa di antara mereka yang menyimpan rahasia gelap. Ketakutan perlahan berubah menjadi kecurigaan. Siti tidak bisa berpikir jernih. Apakah suaminya yang melakukan ini? Ketika ia sampai di rumah, Daeng Ruka sudah ada di sana. Ia duduk di sudut ruangan dengan kepala menunduk. Nafasnya berat seperti orang kelelahan. Ada sesuatu di wajahnya, sesuatu yang membuat Siti semakin yakin akan ketakutannya. Tangannya gemetar saat ia menatap suaminya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Daeng Ruka mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. "Tentu, kenapa kau bertanya begitu?" Siti menelan ludahnya. "Gak apa-apa." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kejadian di pasar, Siti tidak bisa lagi tinggal diam. Ketakutannya terhadap suaminya semakin besar. Tetapi, ia juga tahu bahwa menghadapi Parakang bukan perkara mudah. Ia mengingat cerita lama yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desanya. Parakang tidak akan pernah mengaku bahwa dirinya adalah makhluk jadi-jadian. Jika ditanya secara langsung, ia akan berbohong atau bahkan bisa membunuh orang yang menaruh kecurigaan terhadapnya. Ia akan berbohong atau bahkan bisa membunuh orang yang menaruh kecurigaan terhadapnya. Siti pun mulai menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya. Malam itu, ketika Daeng Ruka tertidur lelap, Siti bangun dengan hati-hati. Ia harus mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana menghentikan makhluk itu sebelum semuanya terlambat. Ia harus menemui seseorang yang paham tentang ilmu hitam dan cara melawannya. Setelah memastikan bahwa suaminya benar-benar tertidur, ia menyelinap keluar rumah dan berjalan cepat menuju rumah seorang dukun tua bernama Puang Lembah. Puang Lembah ialah lelaki sepuh yang tinggal di ujung desa. Ia dikenal sebagai orang yang memahami ilmu goib dan sering dimintai bantuan oleh warga jika terjadi hal-hal aneh. Namun, ia juga ditakuti karena banyak yang percaya bahwa ia memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam yang tidak boleh sembarangan digunakan. Sesampainya di rumah Puang Lembah, Siti mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, pintu pun dibuka dan muncullah seorang lelaki tua dengan mata tajam yang seolah-olah bisa melihat isi hati seseorang. "Apa yang membawamu kemari di malam begini, Siti?" tanyanya dengan suara serak. Siti menelan ludahnya. "Saya butuh bantuan, Puang. Saya curiga bahwa suami saya mungkin telah menjadi Parakang." Puang Lembah menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Masuklah," katanya. Siti duduk di lantai rumah panggung itu, sementara Puang Lembah menyiapkan ramuan di dalam mangkuk kayu. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok dari tempurung kelapa, lalu menatap Siti dengan serius. "Parakang bukan penyakit biasa yang bisa disembuhkan begitu saja. Jika suamimu memang telah menjadi Parakang, maka hanya ada 2 cara untuk menghentikannya." Siti menahan nafas. "Apa itu, Puang?"
Puang Lembah menatapnya dalam. Cara pertama adalah dengan membuatnya mengakui sendiri bahwa ia adalah Parakang. Tapi itu hampir mustahil karena Parakang akan mati jika ia mengaku. Siti menggigit bibirnya. Ia tahu Daeng Ruka tidak akan pernah mengaku. Lalu cara kedua, tanyanya pelan. Puang Lembah mengaduk ramuannya sekali lagi sebelum menjawab. Membunuhnya. Jantung Siti berdegup kencang. Jika kau ingin menyelamatkan dirimu di desa ini, kau harus menemukan cara untuk membunuhnya sebelum ia semakin kuat. Lanjut Puang Lembah. Karena semakin lama ia menjadi Parakang, semakin sulit untuk menghentikannya. Siti merasa kepalanya berputar. Membunuh suamiku. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu mungkin satu-satunya jalan. Keesokan harinya, Siti kembali ke pasar seperti biasa. Tetapi kali ini, suasana terasa lebih tegang dari sebelumnya. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang kematian yang semakin sering terjadi. Ada yang percaya bahwa ini adalah perbuatan binatang liar. Tetapi banyak pula yang mulai mencurigai adanya sesuatu yang lebih mengerikan. Ini pasti ulah Parakang, bisik seorang perempuan tua. Ada seseorang di desa ini yang telah menjadi Parakang, sahut yang lain. Siapa yang menjadi pelakunya? Siti menahan nafas. Ia tahu bahwa semakin lama, semakin banyak orang yang akan mulai mencari siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan jika mereka menemukan Daeng Ruka sebagai tersangka, maka suaminya akan diburu. Namun, di sisi lain, jika warga desa menyadari kebenaran ini, mereka mungkin bisa membantunya untuk menghentikan Daeng Ruka sebelum semuanya semakin memburuk. Ketika ia pulang ke rumah, Siti menemukan suaminya duduk di depan rumah, menatap ke arah langit dengan mata kosong. "Kau dari mana?" tanya Daeng Ruka tanpa menoleh. "Dari pasar," jawab Siti hati-hati. Daeng Ruka diam sejenak, lalu akhirnya menoleh ke arahnya. Tatapannya dalam, seolah sedang mencari sesuatu di wajah istrinya. "Kau tidak curiga kepadaku, kan?" tanyanya tiba-tiba. Jantung Siti hampir berhenti. "Tentu tidak," jawabnya cepat. "Kenapa aku harus curiga?" Daeng Ruka tersenyum tipis, tetapi matanya tetap dingin. "Bagus," katanya, "karena aku tidak ingin ada yang menghalangi jalanku." Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Singkat cerita, setelah berbicara dengan Puang Lembah, Siti merasa seolah membawa beban yang terlalu berat di pundaknya. Ia harus membuat keputusan besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Bagaimana bisa aku membunuh suamiku sendiri?" gumamnya dalam hati. Namun, setiap malam yang berlalu semakin meyakinkannya bahwa Daeng Ruka bukan lagi manusia yang sama seperti dulu yang ia cintai. Malam itu, Siti pura-pura tidur lebih awal, tetapi matanya tetap terbuka, menunggu saat yang tepat. Ia ingin melihat sendiri apa yang dilakukan suaminya setiap malam, dan ia ingin memastikan bahwa apa yang ia curigai selama ini benar. Dan benar saja, saat malam semakin larut, Daeng Ruka bangun perlahan dari tempat tidurnya. Siti menahan nafas, tubuhnya kaku saat melihat suaminya berjalan menuju pintu dengan gerakan yang tidak wajar. Ia mengikuti dari kejauhan, memastikan agar langkahnya tidak terdengar. Di luar, di bawah sinar bulan yang pucat, Daeng Ruka mulai berubah. Kulitnya tampak lebih kasar, tubuhnya membungkuk dan matanya menyala merah samar. Nafasnya terdengar berat, hampir seperti geraman binatang. Siti harus menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia benar-benar telah menjadi Parakang. Tanpa suara, Daeng Ruka melangkah keluar pekarangan rumah, menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. Siti tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi.
Dengan tangan gemetar, ia kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau belati yang biasa ia gunakan untuk memotong ikan di dapur. Jika yang dikatakan Puang Lembah benar, maka hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Menghabisinya sebelum ia menjadi semakin kuat. Gumamnya dalam hati sambil berjalan keluar rumah. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana aku bisa menusuk suamiku sendiri? Siti menggenggam pisau itu erat-erat. Ia harus menemukan waktu yang tepat. Dan malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti Daeng Ruka, mencari tahu kemana suaminya pergi dan bagaimana cara terbaik untuk menghentikannya. Siti mengikuti suaminya dengan langkah hati-hati, berusaha agar jejaknya tidak terdengar. Daeng Ruka berjalan dengan cepat, seolah tubuhnya ringan seperti angin. Ia melompat di antara semak-semak tanpa suara, melewati jalan setapak dengan gerakan yang semakin tidak manusiawi. Siti menahan nafas setiap kali suaminya berhenti. Dia takut bahwa ia akan ketahuan. Mereka akhirnya sampai di tepi sungai, tempat yang sepi dan gelap. Di sanalah Daeng Ruka berhenti dan mulai membungkuk di atas sesuatu. Siti tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia mendengar suara mencurigakan. Suara gemeretak tulang, suara sesuatu yang dikunyah dengan kasar. Ia pun menahan rasa mual yang naik ke tenggorokannya saat menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melihat suaminya sedang memakan tubuh seseorang. Air mata Siti jatuh tanpa ia sadari. Ini bukan lagi suamiku, ini adalah monster. Gumamnya dalam hati. Dengan tangan gemetar, ia meraih belatihnya dan melangkah perlahan ke depan. Aku harus mengakhiri ini sekarang. Namun, sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, ranting di bawah kakinya patah. Daeng Ruka menoleh, menyadari istrinya telah mengikutinya sedari tadi. Matanya merah bertemu dengan mata Siti. Sejenak, waktu terasa berhenti. Suaminya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kaget, marah, dan lapar. "Siti!" Suara Daeng Ruka terdengar parau, hampir seperti geraman. Siti tidak menunggu lebih lama. Dengan sekuat tenaga, ia melompat ke depan dan mengayunkan belatinya ke arah suaminya. Namun, Daeng Ruka lebih cepat. Dalam sekejap, ia menghindar, lalu mencengkram pergelangan tangan Siti dengan kekuatan luar biasa. Belati terjatuh ke tanah, dan sebelum Siti bisa mengambilnya, suaminya mendorongnya ke tanah. "Kau seharusnya tidak melihat ini," bisik Daeng Ruka. Siti meronta, tetapi cengkraman suaminya terlalu kuat. Ia bisa melihat gigi tajam yang kini memenuhi mulut suaminya. Bukti nyata bahwa ia bukan lagi manusia. "Kau istriku, kau seharusnya tidak mengkhianatiku." Siti menahan teriakannya saat wajah Daeng Ruka semakin mendekat. Namun sebelum sesuatu terjadi, terdengar suara lain di semak-semak. "Daeng Ruka!" Sebuah teriakan menggema di udara. Dari balik pepohonan muncul beberapa orang dengan obor dan parang di tangan. Warga desa telah datang. Mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Melihat sosok Daeng Ruka yang telah berubah menjadi parakang. "Itu dia yang telah membunuh warga kita." Daeng Ruka panik dan melepaskan Siti. Namun, warga desa tidak memberinya kesempatan. Mereka segera mengepungnya dengan parang. Siti merangkak mundur, nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat suaminya menoleh ke arahnya sekali lagi. Tatapan terakhir sebelum akhirnya warga menyerangnya dengan penuh amarah. Dan malam itu, perburuan parakang benar-benar dimulai. Suara teriakan dan dentingan parang memenuhi udara. Warga desa menyerang tanpa ragu. Mereka telah melihat sendiri kenyataan mengerikan yang selama ini menghantui mereka, bahwa Daeng Ruka adalah parakang, makhluk yang telah membunuh banyak orang di desa. Daeng Ruka berusaha melawan dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Ia melompat ke sana kemari, menghindari setiap tebasan parang yang diarahkan kepadanya. Namun, jumlah warga terlalu banyak. Siti hanya bisa menyaksikan dari kejauhan.
Tubuhnya masih gemetar setelah hampir menjadi korban suaminya sendiri. Air matanya mengalir bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kesedihan. Di balik semua ini, ia tahu bahwa Daeng Ruka dulunya adalah suami yang baik, lelaki yang bekerja keras untuk keluarganya. Namun, keserakahan dan keinginannya untuk kekayaan telah membawanya ke jalan yang terkutuk. Tiba-tiba, sebuah serangan dari seorang warga mengenai kaki Daeng Ruka, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. "Sekarang!" teriak seorang lelaki tua. Tanpa membuang waktu, beberapa warga segera menancapkan parang mereka ke tubuh Daeng Ruka. Teriakan parau yang memilukan terdengar di udara. Suara itu bukan suara manusia lagi, melainkan suara makhluk yang sedang sekarat. Tubuhnya menggeliat, mencoba bangkit, tetapi luka-luka yang dideritanya terlalu parah. Darah hitam mengalir dari setiap luka, menyebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Siti menutup mulutnya, menahan tangis yang semakin memuncak. Ia telah kehilangan suaminya, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Puang lembah yang ikut hadir di tempat itu, dengan tenang, ia menuangkan air garam dan perasan jeruk nipis ke tubuh Daeng Ruka. "Untuk apa itu, Puang?" "Dengan ini, tubuhnya tidak akan bisa kembali lagi. Ia akan mati sebagai manusia dan jiwanya tidak akan berkeliaran mencari wadah baru," jawabnya pelan. Daeng Ruka menggerang kesakitan. Perlahan tubuhnya mulai berubah kembali ke bentuk manusia, tetapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Matanya yang dulu berwarna merah kini kembali seperti mata manusia biasa, namun penuh dengan penyesalan dan rasa sakit. Ia menoleh ke arah Siti, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanya suara napas yang terputus-putus. Beberapa detik kemudian, tubuhnya tidak lagi bergerak. Daeng Ruka pun meninggal. Warga desa menghela nafas lega, meskipun sebagian dari mereka masih gemetar karena ketakutan. Mereka telah membunuh Parakang, tetapi bayangan kengerian yang dibawa oleh makhluk itu akan terus menghantui desa mereka. Siti jatuh berlutut. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau hancur. Ia telah kehilangan suaminya, orang yang dulu ia cintai. Namun, ia juga tahu bahwa suaminya telah lama pergi sejak ia memilih jalan pesugihan ini. Puang lembah menepuk bahu Siti dengan lembut. "Kau telah melakukan hal yang benar." Namun, Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap tubuh suaminya yang kini tak bernyawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, desa itu kembali sunyi. Hari-hari berlalu setelah kematian Daeng Ruka, tetapi bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti desa. Warga mencoba kembali ke kehidupan mereka yang normal, tetapi bekas luka dari kejadian mengerikan itu tidak mudah hilang. Beberapa orang masih terjaga di malam hari, takut kalau Parakang muncul lagi. Di sisi lain, Siti memilih untuk menjauh dari keramaian. Ia jarang keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam. Ia termenung di sudut kamarnya. Meski suaminya telah meninggal, ia tidak bisa begitu saja menghapus kenangannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak benar-benar bisa merasa tenang. Malam-malamnya masih dihantui oleh mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat Daeng Ruka berdiri di depan rumah mereka, menatapnya dengan mata merah menyala. Kadang, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kau istriku, kau tidak bisa lari dariku." Setiap kali ia terbangun, ia selalu merasakan udara dingin di sekelilingnya, meskipun jendela dan pintu telah ditutup rapat. Namun, yang paling membuatnya takut adalah kejadian suatu malam saat ia menatap ke cermin di kamarnya. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut cermin, ada bayangan samar-samar yang berdiri di belakangnya. Sosok yang ia kenal. Dia adalah Daeng Ruka. Namun, kali ini ia tidak terlihat seperti monster.
Ia hanya berdiri di sana, menatapnya dengan wajah kosong, seolah menunggu sesuatu. Siti pun menoleh ke belakang, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Ia pun menatap kembali ke cermin. Bayangan itu sudah menghilang. Namun, dalam hatinya, ia tahu kutukan ini belum benar-benar berakhir. Oke, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Mimin berharap cerita ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa konsekuensi. Setiap pilihan yang diambil akan selalu membawa akibat, baik atau buruk. Terima kasih sudah stay di channel ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya mau bahas cerita apa lagi. Dan semoga cerita ini bisa memberikan wawasan dan menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa kehancuran. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye.